Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Murliadi ya. Intinya dengan channel saya, Murliadi. Kalau sudah ketemu dengan channel saya, jangan lupa di like, di subscribe, komen, share. Dan ditekan tanda lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan video terbaru dari saya, oke? Jangan lupa, oke? Begini saudaraku, kita hidup ini sederhana saja, berpikirnya logika. Apa sih tujuan kita hidup? Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Kalau umat Islam, Muslim atau agama kita, terutama tujuan hidup itu adalah untuk beribadah katanya. Ya betul juga, untuk beribadah agar kita mendapatkan amal dan perbekalan untuk akhirat nanti. Tapi terlepas dari agama, dari ajaran agama kita, bahwasanya tujuan hidup itu juga untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan alam, mana yang rusak diperbaiki gitu. Dan tentu saja kesuksesan harus diraih. Kalau kita ingin memperbaiki itu harus ada kesuksesan. Coba orang yang tidak sukses atau orang bodoh gitu kan, dia tidak mau tahu, masa bodoh memang. Dunia ini mau apa, mau terbalik, mau jongkir, itu tidak ada urusan dengan dia. Tapi kalau kita orang normal, berpikiran sehat, mempunyai akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentu kita mengarah kepada tujuan-tujuan yang baik. Dari jelek itu tujuannya kepada yang baik, bukan justru sebaliknya, dari baik dirusak, dijeleki, dimusnahkan. Nah ini yang tidak yes ini. Jadi perlu pengkajian yang lebih mendalam dalam masalah kehidupan di dunia ini. Jadi saya tidak mau bicara panjang tentang kehidupan di dunia ini. Cuma di sini saya mau menyarankan, mau menyampaikan pendapat saya kepada terutama untuk anak muda, ya. Karena anak muda itu masa perjuangan itu masih panjang, perjalanan hidup juga masih panjang, umur juga masih banyak ya, kesempatan untuk berprestasi, untuk meningkatkan cara hidup, bagaimana supaya di dalam kehidupan dunia ini menjadi aman, damai, dan tidak ada keributan, tidak ada pertikaian. Itu semua agama juga menghindari dan tidak ingin ada pertikaian. Tapi akhir-akhir ini ya, saya melihat justru di agama Islam itu, yang sebagai agama saya itu, sering saya temukan orang-orang yang ingin merusak, orang-orang yang ingin tidak mau dan anti dengan keberadaban, dalam kurung tanda kutip ya, dia ingin hidup ini sesuka-suka dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini dunia ini sudah tua, Bung. Ya. Dan kita juga sudah tua. Kalau tidak kita yang memperbaiki dunia ini, siapa lagi? Ya. Tuhan sudah memberikan dunia ini terbentang, lengkap dengan segala isinya.
dan semua rezeki kita ada di dalamnya. Tetapi kita memelihara, merawat dan menjaga saja tidak becus. Ini kan sudah kelewatan, ya kan? Jadi untuk itu saya berharap kepada kita semua, kembalilah kepada akal sehat kita, hati nurani kita. Ya, tentu kita berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau yang buruk kita buang, yang baik ayo kita lanjutkan. Gitu aja kok repot. Jadi satu hal lagi saudaraku, pesan aku kepada anak muda, harus bersemangat untuk berjuang menuntut ilmu, menggali sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan, ya. Karena bekal di dunia ini satu-satunya ilmu pengetahuan lah yang paling ampuh. Kalau uang, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada pendidikan, itu tidak akan bertahan lama. Begitu juga dengan harta. Tapi kalau sudah ilmu pengetahuan yang kita miliki, insya Allah hidup kita bisa bertahan. Tapi kalau untuk bekal di akhirat, itu saya katakan tadi, itu adalah amal ibadah dan amal jariah kita. Ya. Apa yang kita tanam sekarang, itulah yang kita petik di akhirat nanti. Ya, kita banyak membuat dosa, ya tentunya kita akan masuk neraka. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak berbuat baik terhadap orang lain, beribadah, saling menolong, saling menjaga, ya bagi yang mampu tentu saja bersedekah yang banyak, insya Allah surga menunggu kita, tidak main-main. Kemudian untuk yang lebih penting, ya, untuk anak muda yang lebih penting ini, dia harus berjuang, terutama meningkatkan ilmu pengetahuan tentang teknologi, tentang IT, tentang yang menyangkut dengan perkembangan zaman sekarang. Sekarang tidak ada lagi sistem manual, sudah serba online, serba teknologi, serba digital, ya, serba komputerisasi, semuanya serba cepat, ya. Tidak ada yang lambat dan tidak ada pula yang banyak kesalahan, karena sistem itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk kelancaran kita hidup. Nah, itu maksud saya, itu ilmunya itu anak muda sekarang, anak milenial, tolong dipelajari betul. Jangan asik main game, asik hura-hura dan tanpa tujuan dan arah yang jelas. Tapi kalau kita terarah, ya, terfokus pada suatu tujuan, insya Allah kita bisa untuk masa depan misalnya, ya. Masa depan sekarang, katakanlah pekerjaan itu bisa saja tidak harus sekolah tinggi-tinggi menjadi pegawai, menjadi angkatan, menjadi duduk di birokrasi, tidak harus begitu. Di swasta, kalau kita bisa membaca peluang dan menangkapnya, bisa kita dapat, bisa kita menjadi miliarder, jutawan. Saya tidak perlu ngomong kosong di sini. Omong saya, apa yang saya omong ini itulah fakta kenyataan. Misal sekarang, kalau kita menguasai salah satu medsos, katakanlah YouTube, menjadi YouTuber terkenal, menjadi YouTuber yang banyak subscribe sampai jutaan, itu pendapatannya berapa? Dan juga main TikTok, ada juga uangnya. Tetapi kalau di TikTok, kita harus tahu memilah-milah, sesuaikan dengan adab
kita, adat istiadat, kemudian dengan agama tentunya. Kalau orang bertelanjang di sana, kita jangan ikutan. Kalau orang tidak memiliki tata krama, justru bertentangan dengan agama kita, tidak perlu kita ikuti. Justru yang seperti itu, kalau menurut agama kita, itu tidak baik dilakukan. Jadi untuk mencapai sukses itu semuanya, yang saya tekankan kepada anak muda itu ada 3 hal sangat penting ya. Yang pertama itu jangan lalai. Lalai itu musuh hidup. Kedua, jangan pemalas. Malas dengan lalai itu kakak beradik. Kenapa saya katakan lalai itu? Karena malas. Malas ujungnya tertunda. Lalai namanya kan. Dan yang ketiga, kita harus semangat, berjuang, tekad bulat, tidak bisa digoyahkan, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah dan frustasi. Itu kita mental itu yang penting. Mental itu harus dicamkan, ditanamkan di dalam jiwa kita. Barulah kita bisa, insya Allah ke depan ya, menikmati masa-masa cerah, masa-masa kebahagiaan itu akan tercapai, kira-kira begitu. Jadi barangkali itu ya sementara dapat saya sampaikan pada kesempatan ini pada sore hari ini menyangkut bulan puasa. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada salah, kalau ada hilang dan ada dosa di antara kita. Kemudian juga selamat saya ucapkan di dalam menjalankan ibadah puasa, supaya kita mendapatkan amal ibadah dan rezeki yang barokah. Jangan lupa berdoa, berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.